Kalau ibarat di luar masjid, perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan besar. Raya perusahaan orangnya, ujung tombaknya itu di mana biar dia hidup perusahaan itu? Di sales, di marketingnya. Dia bawa kita ke cerita Nabi Yusuf. So, kita jalan-jalan ke kehidupan Nabi Yusuf. So, dia bawa kita ke cerita Ashabul Kahfi. Kita jalan-jalan ke kehidupan Ashabul Kahfi. Dia bawa kita jalan-jalan ke surga. Dia baca surat yang berhubungan dengan surga seperti Ar-Rahman. Dia bawa jalan-jalan kita ke surga. Dia baca surat Qaf tentang neraka, gutari urunaka siksa. Dia bawa jalan-jalan kita ke neraka. Itu tugas imam. Menyoet at-takatsur madanya ke enan dia jalan-jalan tapi dia semayang. Dah lepas tahu dia. Yang umpama semua yang kayak jomblang saya tengok lagi ada ho. Meskipun sederhana, kemakmurannya itu dahsyat. Membludak jamaah. Penuh. Jamaah. Nah, bagaimana cara Rasulullah memakmurkan masjid itu? Ini penting kita lihat ya. Yang pertama, ada enggak yang tahu siapa muazzin Masjid Nabawi? Nah, yang apa? Bilal bin Rabah, satu. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Umi Maktum. Nah, sekarang Abdullah bin Umi Maktum, dia kena jadual kapan ditaruh sama Rasulullah? Yang kena sif pajan. Ada yang tahu? Pada waktu subuh. Azan pertama atau azan kedua? Kan subuh ada 2 kali azan. Abdullah bin Umi Maktum di mana taruh? Azan pertama. Berarti sekitar 20 minit atau 15 minit sebelum subuh. Ada yang tahu enggak Abdullah bin Umi Maktum itu bisa lihat atau enggak? Buta dia. Enggak bisa lihat. Munyo gedanya urang buta. Beile subuh pulung pun melehu sampai agaknya mengkarat gitu. Karena dia tadi enggak bisa melihat, susah kerja. Tapi oleh Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum ini, orang buta ini, ditaruh di subuh dan azan pertama. Kira-kira apa kan? Karena suaranya yang tinggi sekali dan indah. Menyona urang bani malam poh pui bai poh pui malam kan poh teput malam poh pui. Nah model urang lagi yang menyangka poh pui baru si tengah jam tu azan yang azan Abdullah bin Umi Maktum. Yang si tengah jam malam menyoi dengar azan Abdullah bin Umi Maktum tu budak. Tu beut tu rasa. Ya. Azan Abdullah bin Umi Maktum. Menyo azan bak gedanya ladung lenca dai. Kok berat awai dai. Kok berat awai dai. Lenca dai juga tungak jaga tubuh ni. Menan di azan mutamaga tengok tu. Jadi cara pertama Rasulullah memakmurkan masjid, maka jawaban daripada riwayat ini adalah muazzinnya yang pertama. Harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul punya suara yang tinggi, yang indah. Kalau ibarat di luar masjid, perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan besar. Raya perusahaan orangnya, ujung tombaknya itu di mana biar dia hidup perusahaan itu? Di sales, di marketingnya. Kiban cara pegahaba, cara pakat urang nyan sales dia tu cara pegahaba pah. Itu yang nyo tak boleh baik lain ujungnya kena sales yang pah. Urang pakat kok. Itu ujung tombaknya. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah.
Maka muazzin yang dipilih oleh Rasulullah, meskipun dia orang buta, meskipun waktu subuh, meskipun azan pertama begaknya, karena dia punya suara emas yang tinggi dan indah. Justru Bilal bin Rabah bagus juga suaranya, ditaruh azan kedua. Maka konsep Rasulullah memakmurkan Masjid Nabawi yang pertama dengan muazzin. Dia tak fikir muazzin Rasulullah yang tolak cerung ke. Alah muazzin pak penting tak nejak ron aja. Belum ron ke ron aja. Ai sona ai kata mau dek kemunan cara azan. Memang betul-betul diatur oleh Rasulullah. Yang lain pun hana lagak sula. Yang ahli Al-Quran pun hana la. Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu kalau dia baca Al-Quran, Rasulullah itu nangis, roh mata. Tapi untuk muazzin ini mesti betul-betul pas. Bertinggi, lagak bertinggi. Agak bunuh, butuh-butuh. Ini yang pertama. Ya. Maka dana-dana gampung itu, sedangkan sekarang kan sudah enak, sekarang langsung itik lah gampung you know, sisi miliar lebih itu harus ada di situ biaya untuk petugas muazzin di menasah. Saya nggak ngomong di sini sudah pas ya, di menasah itu benar. Yang muazzin penting dah, yang diangkat sepele. Kata Rasulullah, al-muazzin atwalu a'naqa yaumal qiyamah. Muazzin itu orang yang paling panjang lehernya di hari akhirat. Paling panjang taku. Apa makna paling panjang taku? Nanti di hari akhirat, ketika triliunan manusia berkumpul, ya hendak tak kalah mandum dayo, pulam yang model-model dayo Aceh yang buntok-buntoknya kan. Mana ada ya, stunting tu mana ada. Tapi Allah berikan kelebihan kepada muazzin, dia tinggi, kalau mendung. Sebagaimana suaranya itu menjangkau banyak orang setiap dia azan, maka Allah berikan kelebihan dia di hari akhirat, gotnya kelebihan kalau. Mam nyetayo yang hantam pernah azan, hanapa kakak, belum dia hanam temu apa ikut dia sibuk. Jadi muazzin yang pertama. Yang kedua baru imam. Pada masa Rasulullah, saat Rasulullah masih sehat, masih kuat, Rasulullah tidak pernah melepaskan posisi imam. Langsung sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang suara Rasulullah cantik, tartil. Jadi yang kedua, imam harus betul-betul dipilih, diseleksi. Mita yang betul-betul berpah. Kiban ukuran imam yang pahnya. Yang pertama, bacaannya harus betul. Tajwid. Apa itu tajwid? Peke ikhfa, peke iqlab, peke izhar. Nyen pinggiran tajwid. Yang gekun tajwid sebenarnya makharijul huruf wa sifatuha. Makhraj dan sifat huruf. Nyo ikhfa, iqlabnya nyen pinggiran. Man nyo urut tentang ubud yang pernah ada masalah ke dasar. Yang pertama, bacaannya itu harus pas. Karena Al-Quran ini bilisanin Arabiyyin mubin. Nya hanapat tak protes na yo. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab. Maka cara baca Al-Quran harus lagi cara urut Arab. Hanya dengan cara urut Aceh. Waladhdallin, kalin na yo, lin. Dapat agak melha-lha baca berpah-pah mana. Harus cara orang Arabnya hanya dah protes na yo. Oh kamu baca kamu cara Aceh macam merintak-rintak macam kena baca ejud bilisanin arabiyyin mubin.
Jadi bagaimana agar kita bisa baca Al-Quran dengan cara orang Arab? Makhraj dan sifat huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tartil. Karena diperintah oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, harus tartil. Harus tartil. Ya, harus tartil. Artinya bermangatlah. Lagi benar menggerikan mangat. Yang kelih, nya kepada ikah. Kelih untuk imam, untuk imamnya taimum leh. Harus usahakan yang hafiz. Nyujud betul-betul dia pelujus. Karena Al-Quran ini, kita kalau masuk dalam Al-Quran secara lengkap, mushaf 30 juz. Itu kita seperti travelling. Apa makna travelling? Jalan-jalan. Itu salah satu keindahan Al-Quran. Kita masuk dalam Al-Quran itu seperti jalan-jalan. Apa makna masuk dalam Al-Quran itu seperti travelling atau seperti jalan-jalan? Tergantung imam. Al-Quran itu 30 juz itu dia bawa kita jalan-jalan. Dia bawa kita ke cerita Nabi Yusuf. So, kita jalan-jalan ke kehidupan Nabi Yusuf. So, dia bawa kita ke cerita Ashabul Kahfi. Kita jalan-jalan ke kehidupan Ashabul Kahfi. Dia bawa kita jalan-jalan ke surga. Dia baca surat yang berhubungan dengan surga seperti Ar-Rahman. Dia bawa jalan-jalan kita ke surga. Dia baca surat Qaf tentang neraka, gutari urunaka siksa. Dia bawa jalan-jalan kita ke neraka. Itu tugas imam. Menyoet at-takatsur saya mantunya keenan dia jalan-jalan tapi edit semayang. Enggak lepas tahu dia. Yang umpama semua yang keenan jomblang saya tengok lain ada ho. Itu tugas imam itu. Kalau maghrib okeylah, memang Rasulullah sendiri baca ayat-ayat surat-surat pendek. Jadi Al-Quran itu memberikan kita wawasan, memberikan kita ilmu buat jalan-jalan. Maka harus hafiz. Sesekali dia bawa kita cerita tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dia baca surah Al-Insan. Sekali-sekali dia bawa cerita bagaimana proses manusia lahir. Dia bawa surat lain. Sekali-kali dia bawa cerita Bani Israel. Dia baca surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain. Jadi buat jalan-jalan kita. Itu yang keberapa tadi? 3. Usahakan dia hafiz. Dan kemudian berikutnya hafiz sekalian dia tahu artinya. Dia tahu artinya. Apa yang dia baca itu sangat pengaruh. Cara membedakan imam tahu arti apa yang dia baca, karena imam hana khusyuk, yang pasti makmum hana khusyuk. Sederhananya seperti itu. Maka kalau imam khusyuk, imam tahu apa yang dia baca, insya-Allah ada hana 100% makmum getepa, tapi mau pada draw getepa. Pengaruh cara kalau imam itu tahu arti apa yang dia baca. Kenapa pengaruh? Kalau dia tahu arti, dia akan menyesuaikan iramanya. Kalau dia sedang baca tentang surah Yusuf, nya lagi cerita aja cara baca. Dan dia tahu arti lagi cerita aja. Jadi dia pilih kot. Oh, nyo sang tengah cerita. Ada hana depa ni, ada depa secara umum kamu hol cerita berarti. Ketika dia baca tentang ayat-ayat surga, dia menyesuaikan bunyinya. Tentang surga lebih lembut becut, lebih nyo sang tentang surga. Dia tengok dah nyo tengok lembut dah tu, dia tengok tentang surga. Ketika dia baca Qaf, surat Qaf tentang neraka, maka suaranya dia lantangkan. Nyo medek-dek biasa yang lagi nyo baca tanya tentang neraka, nyo malah tubuhnya. Itu fungsi imam besar, tugas dia tidak sederhana. Tapi kalau imam enggak tahu arti, kadang-kadang meskipun dia hafiz atau suaranya bagus, kalau dia tidak tahu arti, membalik-balik. Yang seharusnya yang merintak medek-dek bak neraka, karuh medek-dek bak surga. Karena dia tidak tahu arti.
Atau datar aja pu cerita ikutnya pu Bani Israel, pu orang beriman, pu ahli surga, pu neraka sama ratakan aja. Nah, itu fungsi imam itu. Setelah dia hafiz, dia harus tahu arti Al-Quran yang dia baca. Dia yang makmum lagi ancit. Cukup nikmat, menyerta tepa apa yang baca cukup nikmat sembahyang. Salat itu bagi Rasulullah itu istirahat. Coba Rasulullah kalau perintahkan Bilal untuk azan, bagaimana cara perintahkannya? Nakun Bilal azan atau wate? Enggak, lafaz Rasulullah arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Salat itu istirahat bagi Rasulullah. Menyebutnya leuh sembahyang baru istirahat. Belum lagi tarawih baru sah. Leuh tarawih, alhamdulillah baru istirahat. Rasulullah enggak demikian. Justru salatlah istirahat. Maka trip sembahyang sama jum-jum. Kenapa yang istirahat? Manduk dia enggaklah istirahat. Mankiban agar solat kita itu seperti solat yang seperti Rasulullah betul-betul istirahatlah sembahyang. Tenang tak? Yang kata rote sembahyang tenang tak? Kau istirahat. Tidak ada cara lain. Harus tahu arti apa yang kita baca. Dahsyat tak sembahyangnya? Jadi apa arti? Kenapa yang minta doa ba walinya wali je? Mupo mentang pu arti sembahyang bacanya doa terbaiklah sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan semua kepada Allah. Ci pegah dia, dah doa lebih lagak daripada penyerahan total diri kepada Allah. Jadi tanya api makmum, perhen harus ada apa? Apa yang imam baca atau paling kurang apa yang dah baca dalam sembahyang, jadi nikmat aja. Nah, ini yang keempat tadi. Imam harus tahu apa yang dia baca. Yang kelima, ini yang paling penting sebenarnya daripada yang lain juga, yaitu imam harus punya fikih. Bermufhum, paling kurang fikih tentang fungsi dera ke sebagai imam. Baik terjadi insiden tu kau macam apa? Imam memiliki kau bedah-bedah duk lah, dom duk kiban jara. Di imam kau bingung ke orang aku jaklum dalam holi, orang kiban jara. Maka imam harus punya fikih. Dia harus tahu di mana dia berhenti, di mana dia maju. Seperti setelah dia baca Al-Fatihah, itu sunat dia berhenti. Amin. Itu sunat berhenti. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, Hasyiah Anatul Talibin, berhentinya itu sekadar satu Al-Fatihah lagi. Apa tujuan berhenti? Biar makmum bisa baca dengan tenang. Baru imam baca ayat. Itu diantaranya. Jadi amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung ya kamu. Makmum kamu cacawa likunya kibanda baca, ada baca, ada tarik ikutnya. Itu fikih namanya. Kemudian ketika makmum ruku', demikian juga ketika makmum ruku', le baca ayat benar jeda, tumakninah baca. Baru ruku', takbiratul intiqal, takbir berpindah ruku', 3 ngabih ayat. Nyukul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. 3 juga dia seolah-olah Allah Akbar bagian daripada Al-Ikhlas, jeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Biasa bak tarawih yang melik-lik hana doa beda alif dah Fatihah dah ayat dah takbir kan cawa-cawa je. Butuh fikih imam. Kemudian di antara fikih imam itu dia harus tahu mana rukun-rukun yang panjang, mana rukun-rukun yang pendek. Jadi kita bisa nilai imam itu kalau dia fikihnya pas atau tidak, kita mudah nilainya. Kalau di rukun-rukun panjang dia agaklah lama, di rukun yang pendek back trip nah.
balik tu. Mana rukun panjang? Rukun pendek cuma 2 dalam solat, dalam rukun solat. Apa saja? Yang pendek. Iktidal dan duduk antara 2 sujud. Itu yang pendeknya. Betapa iktidal, ambil panjang iktidal dengan rukun. Duduk antara 2 sujud juga enggak panjang dia. Selain itu, qiyam, berdiri, rukuk, sujud, tahiyat akhir, itu semua rukun-rukun yang panjang. Jadi rukuk bertrik bacut, berbeza dengan iktidal. Sujud lagi ancit, bertrik bacut, berbeza dengan yang lain. Khususnya sujud memang bertrik. Wa amma rukuk fa akthiru fihi minat tasbih, wa amma sujud fa akthiru fihi minat du'a. Kalau rukuk disuruh banyak tasbih, kalau sujud disuruh banyak doa. Dan memang sujud harus dilebihkan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sebenarnya posisi quality time je kalian yang udahnya, quality time. Posisi yang sangat berkualitas. Meninggal dalam sujud, bulat-bulat. Yang quality time, posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah. Tengok tok datang, ambil bagai-bagai dah. Ambil baru kena tok kata benda. Bejik macam. Dan makmum pi bumpum bentuk pukai mum yang jalan benda halik. Kan yang memang tengok posisi dekat dengan Allah. Maka kata Aisyah, Rasulullah itu kalau sujud seperti orang meninggal. Payah agak cukeh dia Aisyah. Kalau nenam budak-budak halik kau. Cukeh. Tak main-main. Mata udik. Begitu sujud Rasulullah. Panjang sekali. Kalau duduk antara 2 sujud, kalau tahiyat awal, itu pendek, rukun pendek apa rukun panjang? Ini memang ke rukun. Kalau tahiyat awal itu sunat ab'ad lagi kunut ni. Jika rukunnya akan pendek, akan panjang. Kunut teh mantap kecoh baca. Dan jika rukun yang sunat ab'ad lagi kunut. Menyertai ulama mazhab Syafi'i menyotinggai apa kun tahiyat awal sama lagi tinggai kunut sunat sujud. Yang sujud sahwi bermupum cid imam. Pulang kedanya ulama mazhab Syafi'inya bermoho baik roh 3 ada sujud sahwi. Jadi fikih. Maka ini beberapa. Dan imam bisa itu, yang sudah jadi rawatib khususnya, yang sudah memang dia fungsinya sebagai imam itu, dia bisa baca. Ada kitab-kitab kecil, buku-buku kecil yang sudah ditulis oleh para ulama tentang khusus fikih imam dan kita juga sebagai makmum. Jadi hanya terkecoh. Habis hotel Sebenarnya ada satu lagi. Terakhir masalah kebersihan masjid. Jangan sampai masjid kalah dengan musalla di SPBU. Kebersihan masjid itu harus seperti hotel bintang 5. Harus lebih bersih dari rumah kita. Kan kita bisa lihat, masa di rumah kita lebih necis daripada masjid. Rumah Allah harus lebih bersih. Masjid di luar. Rasulullah itu sedih kalau masjid kotor. Rasulullah itu pernah nangis ketika masuk masjid, menaruh pintu ke kanan nanyo. Dah mentempe bab pintu masjid leh apa pun. Genuh. Dilihat oleh Rasulullah sudah kering. Rasulullah bersama para sahabat. Tidak Rasulullah perintahkan, tolong ke anak, langsung kedra ke pergeli. Ngempa ke pergeli, ngenjara ke kerok. Sambil Rasulullah meneteskan air mata. Maka kebersihan masjid, aliyah masjid buna bak kaya, buna bungong-bungong, belagi taman surga masjid. Baik, saya kira demikian, meskipun masih banyak hal lain yang bisa kita bahas, tapi karena kita waktu singkat, insyaAllah dalam pertemuan-pertemuan lain akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.